Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Managing Global Human Resource dengan beranggotakan yang pertama Yani Haryani dengan NIM 2020-008-131, Putri Rahmasari dengan NIM 2020-008-123, Rizky Agung dengan NIM 2017-008-411, Tendiana dengan NIM 2020-008-150, Nurul Anggriani dengan NIM 2020-008-153, Rosita Lucia Limalamak dengan NIM 2020-008-253, dan Fridolin Ogal dengan NIM 2019-008-142. Di sini kami akan menjelaskan tentang tantangan SDM bisnis internasional, ilustrasi dengan contoh bagaimana perbedaan antara negara mempengaruhi HRM, metode utama untuk mengatur staf organisasi global, pelatihan, penilaian, dan kompensasi karyawan internasional, dan bagaimana menerapkan program manajemen sumber daya manusia global. Yang pertama, tantangan global SDM dan internasionalisasi bisnis. Kita tidak perlu menggali terlalu jauh untuk melihat betapa pentingnya bisnis internasional bagi perusahaan di sini dan di luar negeri. Misalnya, total impor Amerika Serikat ditambah ekspor naik dari 562 miliar US dollar pada tahun 1980 menjadi sekitar 5,2 triliun US dolar baru-baru ini. Pertumbuhan itu sangat pesat, bagus untuk semua jenis bisnis, tetapi juga menghadapkan manajer dengan tantangan khusus. Untuk satu hal, manajer harus merumuskan dan melaksanakan rencana pemasaran, produk, dan produksi mereka secara global. Ford Motor misalnya, memiliki strategi yang bertujuan untuk menawarkan kendaraan Ford serupa secara global. Going global juga membutuhkan penanganan manajemen sumber daya manusia internasional masalah. Misalnya, haruskah kita menempatkan staf kantor lokal kita di Jepang dengan manajer lokal atau Amerika Serikat? Dan bagaimana seharusnya kita menilai dan membayar karyawan Cina kita? Seperti yang kita lihat sebentar lagi, hal yang menantang mengelola SDM secara global adalah bahwa apa yang berhasil di satu negara mungkin tidak berhasil di negara lain. Majikan menghadapi serangkai perbedaan politik, sosial, hukum, dan budaya antara negara dan orang di luar negeri. Oleh karena itu, misalnya, memberitahu karyawan di Rusia bahwa mereka diberdayakan dan harus menggunakan inisiatif mereka dapat menyebabkan keheningan yang membatu, sementara sarana yang sampai di Kanada mendorong inisiatif dan ide jarak menambah tantangan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya chef HR officer Starbucks yang berhasil di Seattle memantau manajer sumber daya manusia Starbucks di Cina. Namun menantang atau tidak, majikan membutuhkan cara untuk menghadapi pertanyaan seperti itu. Slide selanjutnya. Tantangan HRM internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia internasional. Pengusaha mengandalkan manajemen sumber daya manusia internasional untuk menghadapi tantangan SDM global seperti ini. Kita dapat mendefinisikan manajemen sumber daya manusia internasional sebagai konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia yang digunakan pengusaha untuk mengelola aspek sumber daya manusia dari operasi internasional mereka, kesehatan, termasuk memperoleh, melatih, menilai, dan kompensasi karyawan, dan memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan dan keselamatan, dan masalah keluarga. Di sini manajer
IHR menjawab pertanyaan seperti langkah apa yang dapat diambil untuk mendukung strategi global perusahaan, apa cara terbaik bagi kita untuk membayar karyawan asing kita, dan bagaimana cara terbaik untuk mengatur tugas kita di luar negeri dengan para pemimpin global. Yang pertama, penyebaran. Di sini mendapatkan keterampilan yang tepat di tempat yang dibutuhkan terlepas dari lokasi geografis. Yang kedua, diseminasi pengetahuan dan inovasi, yaitu menyebarkan pengetahuan dan praktik mutakhir ke seluruh organisasi terlepas dari asalnya. Berikut, mengidentifikasi dan mengembangkan bakat secara global, yaitu mengidentifikasi mereka yang dapat berfungsi secara efektif dalam organisasi global dan mengembangkan kemampuan mereka. Slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Niharyani, NIM 20 yang akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Selanjutnya itu ada perbedaan antar negara yang mempengaruhi HRM. Nah, yang pertama itu faktor budaya dan masalah etika. Nah, negara-negara itu sangat berbeda dalam hal budaya. Dengan kata lain, dalam nilai dasar yang dianut oleh warganya dan asumsi dan pemahaman yang dimiliki warganya. Nah, nilai dari asumsi masyarakat ini cenderung mendorong apa yang mereka lakukan, sehingga perbedaan budaya ini tuh memanifestasikan dirinya dengan cara orang di berbagai negara. Nah, dan masalah etika itu misalnya dalam berpikir dan bertindak. Seorang eksekutif mengatakan bahwa ketika dia memberikan umpan balik kinerja di Prancis, karyawan di Prancis itu tidak berpikir apakah itu benar atau tidak, karena apa yang mereka lakukan itu baik gitu. Terus selanjutnya itu ada sistem politik atau hukum. Pengusaha yang berekspansi ke luar negeri juga harus memahami undang-undang ketenagakerjaan di negara yang mereka masuki. Nah, misalnya di India, pengusaha yang lebih dari 100 pekerja memerlukan izin pemerintah jika mereka itu ingin memecat karyawannya, dan kalau di Brasil itu memecat karyawannya itu tanpa alasan yang adil dapat memicu denda 4% dari jumlah total yang pernah diterima. Dan sistem ekonomi. Perbedaan dalam sistem ekonomi ini juga sama halnya dengan perbedaan dalam praktik SDM. Nah, salah satunya yang dimana dalam ekonomi pasar itu seperti Amerika Serikat, pemerintah memainkan peran yang relatif terkendala dalam memutuskan apa yang akan diproduksi dan dijual dengan harga berapa. Nah, kalau dalam ekonomi terencana itu seperti di Korea Selatan, pemerintah yang akan memutuskan dan merencanakan apa yang akan diproduksi dan dijual dengan harga berapa. Kalau dalam ekonomi campuran seperti Cina, banyak perusahaan yang masih milik negaranya. Nah, sementara yang lain itu membuat keputusan berdasarkan permintaan pasar. Yang selanjutnya itu hubungan kerja. Nah, untuk menghargai efek pekerjaan dari perbedaan budaya, ekonomi, dan hukum seperti ini tuh pertimbangan Eropa dan Cina. Negara-negara bekas komunitas Eropa atau AC yang terpisah bersatu menjadi pasar bersama untuk barang, jasa, modal, dan bahkan tenaga kerja yang disebut Uni Eropa. Dan tarif untuk barang-barang yang bergerak melintas perbatasan dari negara Uni Eropa ke negara Uni Eropa lainnya umumnya itu menghilang, dan karyawan umumnya itu bergerak bebas di antara pekerja di negara-negara Uni Eropa. Next. Perbedaan dan persamaan global dalam praktik SDM. Yang pertama itu seleksi
Prosedur seleksi personal. Seperti di Amerika Serikat, pengusaha di seluruh dunia biasanya memberikan peringkat. Nah, wawancara personal, kemampuan perorangan melakukan persyaratan teknis pekerjaan, dan membuktikan pengalaman kerja pekerja yang sama. Yang selanjutnya, tujuan dari penilaian kinerja. Penggunaan dari hasil-hasil penilaian kinerja oleh para pengusaha itu cenderung lebih bervariasinya di berbagai negara yang berbeda. Selanjutnya, praktik pelatihan dan pengembangan, yang dimana pengusaha dimanapun itu meningkatkan kemampuan teknis sebagai tuan utama memberikan pelatihan bagi para karyawan. Dan selanjutnya itu penggunaan insentif. Dalam hal penekanan pembayaran kinerja, Amerika Serikat itu dan Republik Rakyat Cina, mungkin orang lebih menduga para manajer Amerika itu yang lebih menekankan insentif daripada para kolega di Cina mereka. Next, staf organisasi global. Yang pertama, staf internasional dari negara asal atau lokal. Nah, yang pertama itu ekspariat. Nah, ekspariat ini tuh bukan warga negara dari negara di mana mereka bekerja. Kalau warga negara asal itu warga negara dari negara di mana perusahaan multinasional itu memiliki kantor pusatnya. Selanjutnya warga negara ketiga. Warga negara ketiga ini tuh warga negara dari sebuah negara selain dari negara asal. Nah, sebagai contoh, seorang eksekutif Inggris yang bekerja di cabang Tokyo dari sebuah bank multinasional Amerika Serikat. Nah, ekspariatnya itu masih mewakili minoritas dari manajer multinasional. Jadi, sebagian besar posisi manajerial diisi oleh orang lokal daripada ekspariat, baik dalam operasi kantor pusat ataupun cabang luar negeri. Yang selanjutnya, offshoring atau subkontrak. Memiliki karyawan lokal di luar negeri itu melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh karyawan domestik perusahaan di dalam perusahaan. Nah, meskipun terdapat pro dan kontra, tidak ada keraguan bahwa offshoring atau kontrak ini adalah masalah yang harus dihadapi oleh manajer SDM. Satu hal yang harus dilakukan dengan hati-hati oleh manajer SDM ketika melakukan offshoring, bahwa menekankan sebuah kota di luar negeri yang memberikan tenaga kerja murah dengan kompensasi tinggi secara teknis adalah salah satu tugas yang menentukan keberhasilan offshoring. Dan yang terakhir itu masalah offshoring atau subkontrak. Yang pertama itu struktur pengawasan atau manajemen lokal yang efektif. Yang kedua, penyaringan dan pelatihan yang diperlukan oleh penduduk setempat. Yang ketiga, kebijakan kompensasi lokal dan kondisi kerja. Next. Presentasi dari presenter sebelumnya. Nah, di sini ada nilai-nilai manajemen dan kebijakan kepegawaian internasional. Nah, nilai manajemen teratas memiliki 3 pandangan, yaitu pertama etnosentris, polisentris, dan geosentris. Nah, etnosentris itu merupakan pandangan perihal di mana pandangan bahwa pendekatan dan praktek kerja terbaik dimiliki oleh orang-orang negara asal tersebut atau negara di mana perusahaan memiliki kantor-kantor yang berada pada negara tersebut atau home country, dan memiliki kepercayaan bahwa orang luar dari negara tersebut tidak memiliki kemampuan dan keahlian
dalam mengurus suatu perusahaan atau bisnis tersebut. Nah, yang kedua ada polisentrisme. Polisentris ini memiliki kepercayaan bahwa manajer dari perusahaan tersebut atau negara berasal atau negara tersebut, negara bertempat atau host country, memiliki kemampuan atau keahlian dalam pendekatan dan praktek kerja terbaik dalam memilih atau melakukan bisnis atau menjalankan bisnis. Yang ketiga ada geosentris. Nah, geosentris ini pandangan bahwa perusahaan itu memiliki atau memilih atau dapat menyaring pendekatan dan praktek kerja terbaik di seluruh dunia tanpa memperdulikan negara asal. Baik, boleh di next selanjutnya. Nah, bisa kita lihat di next selanjutnya itu memilih manajer ekspatriat. Nah, ada beberapa cara ada dua komponen dalam memilih manajer ekspatriat. Nah, yang pertama ada penyaringan adaptasi. Terus ada pratinju realistis. Dalam penyaringan adaptasi ini dapat dilakukan dengan menilai kemungkinan keberhasilan penerima tugas dan pasangan dalam menangani transfer asing. Ada inventaris tugas luar negeri. Dengan cara itu tes yang mengidentifikasi karakteristik dan sikap yang harus dimiliki kandidat penugasan internasional. Yang kedua ada pratinju realistis, yaitu dengan cara meliputi masalah yang diharapkan dalam pekerjaan baru serta manfaat budaya, masalah dan keanehan negara. Terus bisa di next selanjutnya. Nah, bisa dilihat di situ ada 5 faktor penting dalam keberhasilan penugasan internasional dan komponennya. Nah, yang pertama ada pengetahuan dan motivasi kerja, yang kedua ada keterampilan relasional, yang ketiga ada fleksibilitas atau adaptasi, yang keempat ada keterbukaan ekstrakultur, yang kelima ada situasi keluarga. Nah, yang pertama pengetahuan dan motivasi kerja. Motivasi kerja memiliki komponen diantaranya kemampuan manajerial, kemampuan berorganisasi, imajinasi, kreativitas, keterampilan administrasi, kewaspadaan, tanggung jawab, ketekunan inisiatif dan energi, motivasi tinggi, keterusterangan, percaya pada misi dan pekerjaan, dan yang terakhir ada ketekunan. Nah, yang kedua, keterampilan rasional memiliki komponen diantaranya menghormati kesopanan, dapat tampilan rasa hormat, kebaikan, empati, tidak menghakimi, integritas, kepercayaan diri. Ketiga ada fleksibilitas atau adaptasi, yaitu dengan dapat kecerdasan, kemampuan mengatasi stres, terus fleksibilitas, stabilitas emosional, kemauan untuk berubah, toleransi untuk ambiguitas, kemampuan beradaptasi, kemerdekaan, keteguhan, sensitivitas politik dan citra diri positif. Yang keempat ada keterbukaan ekstrakultural. Nah, itu dapat berbagi kepentingan luar, terus ketertarikan pada budaya asing, keterbukaan, pengetahuan tentang bahasa lokal, outgoodness dan extraversion, terus yang terakhir ada pengalaman di luar negeri. Nah, yang kelima itu situasi keluarga. Komponen diantaranya itu ada adaptasi pasangan dan keluarga, terus pendapat positif pasangan, kesediaan pasangan untuk tinggal di luar negeri, dan yang terakhir ada pernikahan yang stabil. Oke, terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Inventarisasi penugasan luar negeri. Garis waktu proyek adalah daftar visual tugas atau aktivitas yang ditempatkan dalam urutan kronologis yang memungkinkan manajer proyek melihat keseluruhan proyek di suatu tempat. Saat garis waktu proyek biasanya berbentuk bagan batang horizontal di mana setiap tugas diberi nama dan tanggal mulai dan akhir yang sesuai. Mengapa tugas ekspatriat gagal? Yang pertama, kepribadian ekspatriat, yang kedua niat pribadi, yang ketiga tekanan keluarga, dan yang keempat ketidakmampuan pasangan untuk menyesuaikan, dan yang kelima ketidakmampuan untuk mengatasi tanggung jawab di luar negeri.
Dan yang keenam, kurangnya keterampilan budaya. Membuat tugas ekspatriat berhasil. Membantu penugasan ekspatriat berhasil. Yang pertama, bertinjau realistis. Kedua, scanning hati-hati. Yang ketiga, orientasi yang ditingkatkan. Dan yang keempat, pelatihan budaya dan bahasa. Yang kelima, paket manfaat yang ditingkatkan. Ekspatriat di bidang bisnis adalah pekerja asing resmi yang tinggal secara sementara di negara di mana mereka bukanlah warga negara. Baik orang berpendidikan maupun orang kebanyakan ekspat dilihat sebagai orang asing yang kaya, berpendidikan, dan elit. Saya Putri Rahmasari, NIM 20 208123. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Materi yang saya bawakan yaitu orientasi dan pelatihan karyawan pada penugasan internasional. Pelatihan pra-keberangkatan diperlukan pada yang pertama, dampak perbedaan budaya pada hasil bisnis. Perbedaan budaya memanifestasikan dirinya dalam perbedaan. Bagaimana orang-orang dari berbagai negara berpikir, bertindak, dan mengharapkan orang lain bertindak. Yang kedua, bagaimana sikap baik negatif maupun positif terbentuk dan bagaimana sikap itu mempengaruhi perilaku. Seperti contohnya kebiasaan-kebiasaan dan tata cara lokal. Misalnya, apa yang dipakai dan perbedaan pola-pola perilaku pria dan wanita. Yang ketiga, pengetahuan faktual tentang negara target. Seperti isu-isu kehidupan sehari-hari negara tuan rumah, misalnya masalah-masalah tidak lazim dengan air atau listrik. Dan yang terakhir, keterampilan bahasa dan penyesuaian dan adaptasi. Pelatihan bahasa merupakan komponen program pra-keberangkatan yang tampak jelas dan diinginkan. Kemampuan bahasa yang perlu dikenali yaitu bahasa Inggris, karena bahasa Inggris sebagai bahasa bisnis dunia. Selanjutnya, tren pelatihan ekspatriat. Yang pertama, penggunaan manajer yang kembali sebagai sumber daya untuk menumbuhkan pola pikir global staf rumah kantor mereka, seperti insentif dan penilaian kinerja para manajer internasional. Yang kedua, penggunaan perangkat lunak dan internet untuk pelatihan lintas budaya, rotasi tugas yang memungkinkan pertumbuhan profesional, yang bertujuan untuk menggambarkan perilaku kerja dalam berbagai budaya. Yang ketiga, pusat pengembangan manajemen, tempat para eksekutif mengasah keterampilan mereka di luar negeri. Jadi, dengan adanya tren pelatihan ini, calon karyawan diberikan keterampilan di luar negeri. Yang keempat, program kelas memberikan para eksekutif luar negeri peluang pendidikan yang serupa dengan program di Amerika Serikat. Dengan adanya tren pelatihan ini juga para calon karyawan diberikan peluang pendidikan yang serupa atau sama dengan program di Amerika Serikat. Dan yang terakhir, pelatihan lintas budaya dalam negeri yang berkelanjutan. Pelatihan lintas budaya ini sangat diperlukan dalam suatu kelompok internasional karena perbedaan latar belakang dari masing-masing komponen dan kelompok. Selanjutnya, mengkompensasi ekspatrian. Yang pertama dengan pendekatan neraca. Banyak perusahaan multinasional menggunakan pendekatan neraca dalam menangani masalah kompensasi bagi ekspatriat. Pendekatan neraca memberikan paket kompensasi kepada ekspatriat yang sebanding dengan yang didapat di negara asal. Seperti yang pertama, kelompok pengeluaran negara asal pajak pendapatan, perumahan, barang dan jasa, dan pengeluaran tetap tidak merupakan
merupakan fokus pelatihan. Yang kedua, majikan memperkirakan beberapa masing-masing dari 4 pengeluaran ini di negara asal ekspatriat dan beberapa masing-masing akan berada di negara tuan rumah. Dan yang terakhir, majikan kemudian membayar perbedaan setiap pajak penghasilan tambahan atau biaya perumahan. Selanjutnya, pendekatan raca atau mengasumsikan gaji pokok Amerika Serikat yaitu 80.000 dolar Amerika. Terlihat pada gambar ini pengeluaran tahunan di Chicago Amerika Serikat perumahan atau utilitas itu mencapai 35.000 US dollar. Sedangkan di Russell, Belgia mencapai 67.600.000 US dollar. Dan uang saku mencapai 32.600 US dollar. 32.600 itu dari 67.600 dikurangi 35.000. Dan selanjutnya pengeluaran tahunan Chicago Amerika Serikat barang dan jasa mencapai 6.000, sedangkan di Russell dan Belgia mencapai 9.500. Sedangkan uang saku 3.500. Dan pengeluaran tahunan pajak di Chicago dan Amerika Serikat mencapai 22.400, sedangkan di Russell dan Belgia mencapai 56.000. Dan uang sakunya mencapai 33.600. Dan pengeluaran tahunan penghasilan tambahan di Chicago dan Amerika Serikat mencapai 10.000, dan di Russell dan Belgia sama 10.000, dan uang sakunya kosong. Selanjutnya, total pengeluaran tahunan di Chicago dan Amerika Serikat mencapai 73.400 US dollar, sedangkan pengeluaran tahunan di Russell dan Belgia mencapai 143.100 US dollar, dan uang saku pengeluaran tersebut mencapai 69.700. Dalam hal ini, pendapatan tahunan manajer adalah 80.000 US dollar, dan dia menghadapi tarif pajak penghasilan Amerika Serikat sebesar 14%. Perpajakan berbagai negara dapat menjadi masalah. Responden seringkali mencantumkan kepatuhan pajak sebagai tantangan utama dalam mengirim karyawan ke luar negeri. Lainnya, biaya didasarkan pada indeks biaya hidup di luar negeri yang diterbitkan di Amerika Serikat. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, di slide selanjutnya ini ada insentif untuk tugas internasional. Pengusaha menggunakan insentif ini biasanya untuk mendorong karyawan yang bekerja di luar negeri. Biasanya insentif ini berupa premi layanan luar negeri, yaitu pembayaran finansial di atas gaji pokok reguler. Biasanya berkisaran antara 10-30% dari gaji pokok. Yang kedua ada tunjangan kesulitan. Ini berupa bayaran untuk kondisi hidup dan kerja yang sangat sulit di lokasi tertentu. Yang terakhir ada premi mobilitas. Ini biasanya berupa bayaran sekaligus untuk memberikan penghargaan kepada karyawan berpindah ke tempat tugas dari tempat tugas lama ke tempat tugas barunya. Next, sistem pembayaran global.
Yang pertama ada membangun kerangka filosofi global. Ini seperti komponen pembayaran berupa gaji, bonus, insentif, dan lain sebagainya. Yang kedua ada identifikasi kesenjangan sistem penghargaan yang ada. Biasanya ditanyakan sejauh mana dunia sekarang mendorong tindakan ini dan perubahan apa saja jika diperlukan. Yang ketiga ada sistematisasi sistem pembayaran di seluruh dunia. Ini biasa buat kinerja yang konsisten terhadap praktik penilaian dan menetapkan persyaratan pekerjaan yang konsisten dan juga kinerja mewujudkan harapan untuk pekerjaan serupa. Yang keempat ada menyesuaikan kebijakan pembayaran global dengan kondisi lokal. Ini untuk menetapkan tingkat gaji, insentif, dan sebagainya, sehingga kebijakan pembayaran global masuk akal untuk setiap lokasi. Yang kelima, ada melakukan penilaian program kebijakan pembayaran yang sedang berlangsung. Next, menilai manajer ekspatriat. Penilaian ekspatriat sangat penting. Tantangannya ialah seperti menentukan siapa yang harus menilai manajer. Penilaian ini biasanya dari rekan kerja dan karyawan sangat penting untuk pengembangan selanjutnya. Yang kedua ada memutuskan faktor mana yang menjadi dasar penilaian. Lalu yang berikut meningkatkan proses penilaian ekspatriat meliputi yang pertama, menetapkan tingkat kesulitan tugas dan sesuaikan kriteria kinerja dengan situasi. Yang kedua, menimbang evaluasi lebih ke arah penilaian manajer di tempat daripada ke arah manajer rumah situs. Yang terakhir, jika manajer rumah sampai kantor melakukan penilaian, gunakan nasihat ekspatriat dari lokasi luar negeri yang sama untuk meminta nasihatnya. Selanjutnya ada hubungan perubahan internasional. Karakteristik hubungan perubahan kinerja Eropa sendiri ada sentralisasi seluruh industri, organisasi majikan. Ini para manajer harus melakukan negosiasi perlindungan bersama. Yang ketiga ada pengakuan serikat ganda, dan keempat ada isi dan batasan dari tawar-menawar. Terorisme, keselamatan, dan sumber daya manusia global. Yang pertama, mengambil tindakan perlindungan, tim manajemen krisis, layanan intelijen. Yang kedua, asuransi penculikan dan uang tembusan K dan R. Situasi krisis, pencegahan, penculikan karyawan disandera, disampaikan majikan, membayar uang tembusan. Yang kedua, pemerasan, mengancam, menyakiti tubuh. Yang ketiga, penahanan, menahan karyawan tanpa permintaan uang tembusan. Yang keempat, ancaman terhadap properti atau produk kecuali majikan melakukan pembayaran. Yang berikutnya, pemulangan masalah dan solusi. Masalah yang pertama, memastikan bahwa ekspatriat dan keluarganya tidak merasa bahwa perusahaan telah meninggalkan mereka. Solusinya, yang pertama, cocokkan ekspatriat dan keluarganya dengan psikolog yang terlatih dalam masalah repartisasi. Yang kedua, pastikan ekspatriat selalu merasa terhubung dengan apa yang terjadi di kantor pusat. Yang ketiga, memberikan layanan repatriasi formal ketika ekspatriat kembali ke rumah.
bagaimana menerapkan sistem sumber daya manusia global. Yang pertama, praktik terbaik dalam mengembangkan kebijakan dan praktik sumber daya manusia di seluruh dunia. Yang pertama, membentuk jaringan sumber daya manusia global yang membuat manajer sumber daya manusia lokal menjadi bagian dari tim global. Yang kedua, ingatlah bahwa penting untuk membukukan tujuan dan kompetensi daripada metode tertentu. Membuat sistem sumber daya manusia global dapat diterima. Yang pertama, praktik terbaik untuk membuat sistem sumber daya manusia global lebih dapat diterima oleh manajer lokal. Caranya, ingatlah bahwa sistem global lebih diterima di organisasi yang benar-benar global. Yang kedua, selidiki tekanan untuk membedakan dan menentukan legitimasinya. Yang ketiga, cobalah untuk bekerja dalam konteks budaya perusahaan yang kuat. Menerapkan sistem sumber daya manusia global. Yang pertama, kontrak konstan. Anda tidak dapat berkomunikasi dengan cukup. Yang kedua, mendedikasikan iklan sumber daya manusia yang memadai untuk upaya sumber daya manusia global. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.